Presbiter GPB Bukit Kasih, Surabaya yang bertugas pada hari ini menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita sekalian. Dalam ibadah ini kita akan menghayati tema Tuhan memberikan yang terbaik. Pemberita firman pada hari ini adalah Penatua Abednego Suyitno. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin Allah hadir di sini, memberkati persekutuan kita yang duduk sehati dalam kasih-Nya. Kita telah menerima segala kebaikan Tuhan, bahkan berulang kali kita menyaksikan berkat-Nya yang mengalir tiada hentinya. Sebab itu patutlah kita mensyukurinya sebagai respon kita akan kebaikan dan kasih Tuhan yang telah memilih dan menyelamatkan kita. Mari umat Tuhan berbakti kepadanya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga-keluarga umat-Mu, menghayati persekutuan dengan-Mu, melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini, ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang sudah hadir maupun masih di jalan menuju tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, mari kita bermazmur, pujian dari Mazmur 66 ayat 13 sampai dengan 20 kita baca secara silih berganti.
Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban bakaran Aku akan membayar kepadamu nasarku, yang telah diucapkan bibirku. dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan, Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku. dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita masuk dalam dan nyanyian jemaat. Kiru Jemaat 235, bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan dulu bacaan kita pada malam hari ini, yaitu dari Injil Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 13. Injil Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 13. Kalau sudah kita menemukan ayat yang tersebut, kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kembali kami menghadap hadirat kudus-Mu untuk mengucap syukur atas segala yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami selama hari-hari kami yang sudah kami lalui sampai saat ini. Karena itu ya Bapa, sebagai ungkapan syukur kami ingin beribadah, berdoa, memuji nama Tuhan, serta sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Bapa dengan Roh Kudus-Mu, kuasailah kami supaya kami boleh mengerti apa maksud dari firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan pagi ini, malam hari ini.
Tuhan, pimpin hamba-Mu yang penuh kelemahan, supaya boleh menjadikan saluran berkat firman-Mu bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Injil Lukas pasal 11 ayat 11 sampai 13. Saya akan membaca untuk kita semua. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita boleh berkumpul untuk beribadah di rumah-rumah, di keluarga-keluarga sektor 1 sampai sektor 9. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas. Siapakah Lukas? Menurut literatur yang saya baca, Lukas ini adalah seorang tabib atau dokter. Ya. Kalau kita membaca dari surat Kisah Para Rasul, kita tahu bahwa Lukas ini adalah teman sekerja Paulus yang ikut aktif dalam pelayanan Rasul Paulus di dalam perjalanan pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Lukas ini selalu mengikuti. Dan Injil Lukas ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ditulis oleh Lukas, ditujukan untuk suatu komunitas Kristen di Provinsi Romawi Timur yang dikenal dengan nama komunitas Helenis. Nah, pada masa itu komunitas ini diperhadapkan dengan realitas kehidupan di sekitarnya, di mana pelayanan itu dilakukan, yaitu pada saat itu terjadinya kesenjangan yang luar biasa, ya, antara kaya miskin, antara penguasa dan rakyat. Ini ada satu perbedaan yang sangat tajam, ya, di mana penguasa pada saat itu menindas kaum miskin, rakyat miskin, sehingga orang-orang miskin di situ, di tempat itu mereka terpinggirkan dan mereka hidup di gubuk-gubuk yang kecil, ya. Gubuk-gubuk kecil, dan mereka menyewa gubuk-gubuk itu yang jauh dari kesehatan, ya, syarat-syarat kesehatan, dan tentunya dengan sanitasi yang buruk sekali. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kondisi yang demikian ini memberikan pengaruh psikologis, ya, kepada masyarakat di sekitar itu pada saat itu, yaitu mereka ini mengharapkan datangnya seorang penolong.
datangnya seorang pahlawan gitu ya, yang akan mengentaskan mereka dari penderitaan dan kesengsaraan mereka. Mereka merindukan sosok yang seperti itu. Nah, dalam kondisi dan situasi yang demikianlah ini, maka Lukas menulis Injilnya. Dalam Injil Lukas itu selalu dan tampak jelas digambarkan bahwa Yesus itu adalah sebagai seorang Mesias, yang mana dia ini akan pro atau memihak orang-orang miskin, Mesias yang akan datang untuk menolong orang-orang yang sengsara dalam penderitaan mereka, Mesias yang bisa dijadikan sandaran dan pengharapan untuk mereka-mereka yang sedang dalam kondisi kesengsaraan. Karena itu termasuk bacaan kita pada malam hari ini. Di dalam Lukas 11 ini intinya bahwa dikatakan di sini bahwa Tuhan itu memelihara umatnya dan dia memberikan yang terbaik buat orang-orang yang percaya kepada Kristus terutama. Jadi Injil Lukas atau Lukas mengabarkan Injil ini bukan sekadar teori, tetapi Injil hadir secara nyata dan jelas untuk menghidupi, mengilhami orang-orang yang percaya kepada Kristus supaya mereka berpengharapan. Nah, dalam bacaan kita ini terutama kita akan belajar ada tiga kebenaran yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Yang pertama, bahwa hubungan kita dengan Tuhan hendaklah merupakan suatu hubungan keintiman dan kedekatan, seperti seorang bapa atau orang tua dengan anaknya. Kita bisa membayangkan ya, kedekatan, keintiman orang tua dengan anaknya. Sejak kita percaya kepada Kristus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dijadikan sebagai anak-anak Tuhan dan Tuhan adalah Bapa kita. Ini adalah satu hubungan relasi yang istimewa yang harus kita pertahankan. Bagaimana kita harus mempertahankan? Caranya bagaimana kita bisa mempertahankan hubungan yang istimewa ini dengan Bapa kita? Kita sebagai anak-anaknya dan Tuhan adalah sebagai Bapa kita. Logikanya adalah dengan komunikasi. Dengan komunikasi. Komunikasi ini adalah relasi yang timbal balik, Bapak Ibu. Ada dua pihak yang saling berkomunikasi, ada saling timbal balik, ada reaksi, ada aksi, saling bicara dan saling mendengarkan, saling memberi, saling menerima. Ini namanya relasi komunikasi yang terjadi secara timbal balik. Dalam perikop ini pasal 11 terutama ayat 1-13, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa untuk membangun hubungan yang baik, hubungan keintiman dan kedekatan dengan Tuhan itu dengan cara berdoa. Berdoa, Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena berdoa itu adalah cara kita untuk berbicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Seperti seorang anak kepada orang tuanya.
dari hati ke hati. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa itu, kita anak-anak Tuhan menyebut atau berbicara dengan Tuhan dengan sapaan Bapa kami yang ada di sorga. Indah sekali Bapak Ibu ya. Ini adalah satu keistimewaan ya, untuk kita, terutama manusia, boleh menyebut Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, itu dengan sebutan Bapa. Kita manusia yang penuh dosa, ya, berlumuran dosa, tetapi kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan kita boleh menyebut Tuhan adalah Bapa. Kita yang berdosa dan Tuhan yang kudus boleh kita sebut sebagai Bapa. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan dan kita memuji Tuhan dalam doa itu, dikuduskanlah namamu. Ini menunjukkan adanya timbal balik. Kita selain memohon sesuatu kepada Tuhan, kita juga memberikan apa yang menjadi hak Tuhan, yaitu puji-pujian dan sembah-sembahan dari kita sebagai umat Tuhan, terutama sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kekasih, bacaan kita pada malam hari ini mengajarkan kita bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata dan pasti bagi kita anak-anaknya. Digambarkan di sini bahwa seorang bapa atau orang tua duniawi akan rela melakukan apapun kepada anak-anaknya, untuk anak-anaknya, supaya anak-anak itu bahagia. Bapa duniawi, orang tua duniawi akan rela melakukan itu. Apalagi Bapa surgawi. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Digambarkan dalam ayat 11 dan 12, apabila seorang bapa duniawi, apabila anaknya minta roti dan ikan, tidak mungkin diberi ular atau kalajengking. Tidak mungkin itu. Bapa duniawi berbuat demikian, apalagi Bapa kita, Bapa surgawi, pasti akan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Burung-burung di udara yang tidak menanam dan membajak ya, tetapi dia dipelihara oleh Tuhan, sehingga dia dapat tetap bisa makan dan bisa hidup walaupun tidak menanam dan membajak. Bunga bakung ya, kalau kita baca dalam perikop ini, dia yang tidak bisa memintal ya, tetapi dia mempunyai keindahan bunga yang luar biasa, bahkan dikatakan lebih indah daripada pakaian Salomo. Ini adalah karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mereka semua dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti akan diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Saya mau memberikan catatan sedikit di sini, bahwa Tuhan tidak memberi makan burung yang hanya diam saja di sarang, ya. Tetapi burung itu dia harus terbang dan mengambil makanannya, mengambil makanan yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Bunga bakung juga begitu, dia tidak langsung
tumbuh indah begitu ya, kelihatan indah sekali bunganya, tidak langsung begitu, tetapi dia harus melalui proses. Akar-akarnya dia harus di dalam tanah itu harus dia menyerap air, menyerap nutrisi yang ada di tanahnya. Daun-daunnya itu harus berfotosintesis dengan matahari supaya dia bisa terus tumbuh dan dia mengeluarkan bunga-bunga yang indah. Ada prosesnya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajar kita dalam hal berdoa, yaitu meminta, mencari, dan mengetuk. Mintalah apapun yang kita butuhkan di dalam doa-doa kita. Carilah atau kerjakan apa yang kita doakan itu. Yang kau doakan itu apa? Kerjakan. Dan lakukan hal itu berulang-ulang kali. Seperti orang yang sedang mengetuk pintu. Dan pintu itu pasti akan dibukakan. Ini firman Tuhan Bapak Ibu ya. Matius 7 ayat 7. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara kita. Dengan doa, dengan mencari, dan dengan melakukannya secara berulang-ulang, Tuhan akan memelihara kita. Kebenaran yang ketiga, Bapak Ibu, yang kita dapatkan dari bacaan Alkitab kita pada malam hari ini, yaitu bahwa pemberian terbaik yang Tuhan berikan kepada kita anak-anak Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pemberian terbaik yang sudah Tuhan karuniakan kepada kita. Dalam perikop atau bacaan kita ini ada sedikit keanehan Bapak Ibu ya. Dikatakan bahwa dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu yang diminta itu roti, ikan, telur. Tetapi apa yang jawaban Tuhan Yesus? Dalam ayat 13 ini dikatakan, Tuhan Yesus katakan, Bapamu yang di sorga akan memberikan Roh Kudus bagi mereka yang memintanya. Apa maksudnya ini? Apa maksud Tuhan Yesus? Roti, ikan, telur yang bisa dimakan, tetapi jawaban Tuhan Yesus, Bapamu yang ada di sorga akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus kan nggak bisa dimakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus ingin katakan kepada kita bahwa ada hal yang lebih penting daripada makanan, minuman, pakaian. Tuhan Yesus katakan hidupmu itu lebih penting daripada makanan dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Tuhan Yesus ingin katakan bahwa kita ini tidak hanya perlu hal-hal jasmaniah saja, tetapi kita juga perlu Roh Kudus yang akan menyempurnakan kita, menyempurnakan kehidupan kita sampai pada akhirnya nanti. Tuhan itu tahu Bapak Ibu ya, kekurangan dan kelemahan kita. Oleh karena itu, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada orang-orang percaya untuk melengkapi atau untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita. Tuhan tahu itu. Mungkin ya,
dalam hal berdoa kita itu seringkali bingung ya. Mau ngomong apa ya sama Tuhan? Berdoa apa kepada Tuhan? Apa ya yang akan didoakan? Ya mungkin karena saking banyaknya masalah ya, saking banyaknya permintaan sampai bingung mau ngomong apa. Nah, di sini Roh Kudus membimbing kita. Roh Kudus menolong kita. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 26 bahwa Roh Kudus akan berdoa bersama dengan roh kita kepada Bapa di sorga dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus akan menolong kita di dalam berdoa. Mungkin ada hal-hal yang lupa kita doakan. Tetapi dengan Roh Kudus ada di dalam kita, kita akan tertolong. Roh Kuduslah yang akan secara otomatis berdoa untuk kita bersama dengan Roh Kudus, roh kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus juga akan menolong kita untuk bersabar dalam menunggu jawaban atas doa-doa kita kepada Tuhan. Dan juga akan menolong kita untuk selalu bertekun setiap berdoa apapun yang terjadi. Walaupun doa-doa itu kadang-kadang tidak serta-merta instan dikabulkan, Roh Kudus akan menolong kita untuk selalu tekun dan setia di dalam doa. Karena ini adalah ini adalah buah-buah Roh Kudus seperti yang dinyatakan dalam Galatia 5 ayat 22, yaitu kesabaran dan kesetiaan. Roh Kudus akan mengingatkan kita juga, Bapak Ibu, apabila kita salah berdoa atau bertingkah laku. Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk minta pengampunan kepada Tuhan. Karena dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 8 bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada dunia untuk menginsafkan dunia akan dosa-dosanya. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menginsafkan kita, menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Sekaligus Roh Kudus mengingatkan kita akan adanya hari penghakiman dan juga karya keselamatan yang sudah Kristus kerjakan, karya penebusan Kristus yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Dengan kematian dan kebangkitan Kristus akan terjadi penebusan dosa. Roh Kudus akan membawa kita, membawa pengertian kita, supaya kita menyadari dosa kita dan kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dan penebusan atas dosa-dosa kita. Inilah sebetulnya yang paling utama atau yang menjadi tujuan utama iman Kristen. Tujuan utama kekristenan adalah sebetulnya ini. Kematian dan kebangkitan Kristus, penebusan dosa, dan kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Inilah yang utama. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita, ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 19, Rasul Paulus mengingatkan bahwa kalau kekristenan itu hanya terbatas pada kepentingan duniawi saja selama kita hidup di dunia ini, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di antara segala manusia. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan dan Tuhan sudah memberikan keselamatan hidup kekal kepada kita.
Mengapa kita harus dan selalu berkecimpung di dalam hal-hal duniawi, jasmani? Kita meminta hal-hal yang untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi dan jasmani kita, tetapi kita lupa untuk bersyukur atas keselamatan dan penebusan yang sudah dilakukan Kristus kepada kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kekristenan, pengenalan kita akan Kristus, keselamatan yang sudah kita terima, itu akan berlanjut. Bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini, yaitu kita akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, pada masa Prapaskah ini, mari kita merenung dan melihat kepada diri kita. Sejauh mana kita mengisi kehidupan kekristenan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah pasti hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan. Itu adalah janji Tuhan untuk kita. Terutama firman Tuhan malam ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya kekristenan tidak hanya terbatas pada hal-hal jasmaniah dan duniawi. Ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu Roh Kudus. Sudahkah kita menerima Roh Kudus dalam hati kita? Kalau sudah, jangan lupa kita untuk bersyukur dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Mari kita selalu bersyukur karena kita sudah mengenal Kristus dan menerima penebusan dosa kita di dalam Kristus. Kalau belum, malam ini Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, Tuhan mengundang kita. Tuhan membuka kedua tangannya untuk kita, supaya kita boleh datang kepadanya. Jangan mengeraskan hatimu. Malam ini Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Tuhan. Mintalah, carilah, ketuklah. Ingatlah bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan nyanyian Kitab Bakti 79 bait 1 sampai 3, beri padanya. Padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Padanya segenap waktumu, beri
padanya segenap kasih-Mu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhan-Mu. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih sudah mengingatkan kami akan pentingnya kami harus bersyukur kepada Tuhan. Ajar kami ya Bapa, supaya kami selalu syukur atas semua pemberian Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang selalu memberikan yang terbaik bagi kami, anak-anak-Mu. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau sudah memberikan Roh Kudus kepada kami. Ya Roh Kudus, biarlah Engkau boleh tinggal di dalam hati kami, dan biarlah Engkau berkarya di dalam hidup kami, ya Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami, dan berikanlah kami hati yang baru, sehingga kami boleh berlaku dalam hidup kami sehari-hari dengan tingkah laku dan hati yang baru, karena Engkau sudah mengubahkan kami melalui Roh Kudus yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Ya Bapa Surgawi, ajar kami untuk menyadari akan segala kebaikan-kebaikan Tuhan, karena Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan sudah menjadi juru selamat kami, sehingga kami boleh masuk di dalam penebusan dosa kami, karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh terukir dalam hati kami dan boleh tertanam di dalam jiwa kami, sehingga boleh bertumbuh dan berkembang serta menghasilkan buah-buah roh yang akan berguna bagi kami dan juga sesama kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu yang maha besar untuk selama-lamanya. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami berdoa untuk gereja-Mu, di mana-mana tempat, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati gereja-Mu, dan biarlah Tuhan memberikan karunia-karunia kepada gereja-Mu, sehingga mereka boleh menjadi pelita yang bersinar terang di dunia ini, sehingga mereka boleh menjadi garam di dunia ini, sehingga dunia ini boleh melihat gereja-Mu sebagai satu tolok ukur yang boleh menjadi teladan bagi dunia ini dalam hal moralitas yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Terutama kami berdoa untuk gereja-Mu, GPIB Jemaat Bukit Kasih. Tuhan berkati jemaat-Mu di sini, dari sektor 1 sampai 9. Tuhan kiranya mengaruniakan keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang dimana Tuhan karuniakan kasih sayang di antara anggota keluarganya. Biarlah kasih-Mu boleh mempersatukan dan boleh membuat sukacita keluarga-keluarga yang ada
terutama di Bukit Kasih ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati anak-anak kami dalam pertumbuhannya, dalam studinya, dalam pergaulannya, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menjauhkan mereka dari segala kejahatan. Tuhan memberkati dan menjauhkan mereka dari segala hal yang bisa membuat dosa. Bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau memberkati usahanya di dalam mencari kerja. Sehingga kami percaya Tuhan memelihara mereka dan Tuhan akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan mereka. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibu-ibu yang mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Tuhan berikan kesabaran, kesetiaan, sehingga mereka boleh mengasuh anak-anak mereka, terutama untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan cukupkan keluarga-keluarga di sini. Tuhan cukupkan segala keperluan mereka, apapun kebutuhan mereka dan doa pergumulan mereka, kiranya Engkau perhatikan dan Tuhan dengarkan. Bapa dalam surga, untuk mereka yang sedang mengalami kesusahan dan kesedihan, kami berdoa mereka, kiranya Engkau memberikan penghiburan kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan bahagia dan sukacita kembali, terutama hidup di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk program-program terutama di gerejamu Bukit Kasih ini. Tuhan, kami menyerahkan program-program kerja yang akan kami laksanakan dan sedang kami laksanakan. Tuhan berkati program itu, Tuhan berkati mereka yang melaksanakan program itu. Dan Tuhan juga cukupkan dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program itu. Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk negara bangsa kami Indonesia ini. Dari atas, dari presiden sampai kepada RT RW, Tuhan berkati dan Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan kepada pemerintah. Juga kepada TNI, Polri, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan integritas, sehingga mereka boleh memimpin negara ini, boleh menjaga keamanan negara ini dalam kuasa dan pimpinan Tuhan saja. Biarlah para pemimpin negara kami Tuhan, boleh memimpin kami, memimpin warga negaranya dengan penuh kasih dan keadilan. Tuhan berikan keamanan, kesejahteraan kepada bangsa kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berada di dalam pemerintahan. Tuhan tolonglah mereka, jadikan mereka sebagai satu teladan dan boleh menginspirasi dunia ini, orang-orang sekitarnya untuk selalu berbuat baik dan selalu dekat kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit. Tuhan, kami mohon biarlah Engkau menilik mereka satu persatu. Tuhan bekerja melalui pengobatan mereka, pengobatan oleh dokter. Tuhan kiranya menguasai semuanya itu, sehingga sarana dan prasarana itu boleh Tuhan pakai untuk menyatakan kuasa Tuhan bagi kesembuhan anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan berkati para duda, janda, dan yatim piatu, kiranya Engkau memberkati mereka, menghiburkan mereka pada kala mereka sedang kesusahan. Dan Tuhan juga cukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Bapa dalam surga, untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami bencana, gempa bumi, bencana apapun, kiranya Tuhan tilik mereka dan Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati
mereka masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati juga para presbiter, para bapak rohani kami, dan ibu rohani kami, Ibu Pendeta Lucy, Ibu Pendeta Mince, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta Emeritus Binaji Simon. Tuhan berikan kesehatan dan kemampuan, juga kesejahteraan buat mereka, sukacita dan bahagia. Terima kasih Bapak Surgawi, segala semua doa-doa kami dan ucapan syukur kami ini pada malam hari ini ya Tuhan. Kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Tetapi lebih dari semua itu, biarlah bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan saja yang boleh terjadi atas kami anak-anak-Mu. Segala dan doa dan ucapan syukur kami ini ya Bapa, kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari datang kepadanya dengan membawa persembahan yang menyatakan syukur atas berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan, bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia. Yang ditakuti, Dia yang mematahkan semangat para pemimpin. Dia yang dahsyat bagi raja-raja di bumi. Tuhan memberkati persembahan saudara. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa aku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Jemaat, mari berdiri menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa.
Allah yang penuh kasih dan setia, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Jemaat, silakan duduk. Warta Ibadah Keluarga, Rabu 8 Maret 2023, GPIB Jemaat Bukit Kasih, Surabaya. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada presbiter yang bertugas dan pelayan firman, organis pemandu lagu, petugas sound system, multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Permohonan bantuan. Sehubungan dengan surat MS nomor 2945-11-23-MS 21 perihal kondisi kesehatan KMJ GPIB Gideon Depok, Ibu Pendeta Carolina Hale Montolalu STH yang hingga saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk hal tersebut, kami menghimbau kepada seluruh jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya kiranya berkenan turut membantu meringankan biaya pengobatan atau perawatan Ibu Pendeta Carolina Hale Montolalu STH. Bantuan dapat diberikan dalam persembahan khusus atas perhatian dan partisipasi jemaat diucapkan terima kasih. Demikian Warta Ibadah Keluarga Rabu 8 Maret 2023. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Nyanyian pengutusan Kitab Bakti 120, bait 1 dan 2, Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah alat dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah-limpah dalam hidupmu,
Dan kiranya Bapa Surgawi mencukupkan segala keperluan jasmani dan rohani dalam kekayaan rohnya. Kiranya Engkau dilimpahi dengan berkat, sukses, berhasil dan sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus, supaya Engkau dan seisi rumahmu selamat sampai kesudahan akhir zaman.